wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan saya Sonia, mahasiswi semester 7 dari program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini tersedia 4 pertanyaan yang ada di soal UTS. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu seorang siswa sering absen dari kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Guru PAI ingin membantu siswa memahami pentingnya ibadah dalam kesehariannya. Bagaimana sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru PAI sebagai pembimbing dalam membantu siswa meningkatkan kesadaran beribadah secara konsisten? Baiklah, dari pertanyaan itu jawabannya saya memiliki 5 langkah-langkah yang bisa kita terapkan untuk menjawab pertanyaan kasus yang pada poin pertama. Baik, selayaknya guru PAI itu berperan penting dalam membimbing siswa yang kurang disiplin dalam menjalankan ibadah. Langkah-langkah yang bisa dilakukan kita yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan personal. Jadi, sebagai guru kita harus melakukan pendekatan pribadi terlebih dahulu, bicarakan dengan siswa untuk mengetahui alasan apa sih dibalik ketidakhadiran dalam sholat berjamaah tersebut. Dan juga penting banget loh untuk memahami situasi tanpa menghakimi sehingga siswa itu merasa nyaman dan mendengar apa yang kita akan lakukan di step kedua, yaitu penanaman nilai agama dengan cara bisa menggunakan metode tausiah atau nasihat. Jadi yang pertama kita pendekatan dulu personal, yang kedua kita memberikan penanaman nilai agama kembali bisa melalui metode nasihat. Biasanya kalau kita sudah dekat dengan siswa, maka suara kita juga akan didengar atau nasihat kita pada poin kedua juga akan didengar. Selanjutnya poin ketiga yaitu role model. Nah, selain 2 poin yang tadi, guru itu harus bisa menjadi teladan yang baik dalam hal kehadiran dan keaktifan beribadah. Karena biasanya siswa itu mencontoh dari gurunya. Yang keempat, penguatan nilai spiritual melalui bimbingan kelompok. Maksudnya bagaimana? Bimbingan kelompoknya itu yang melibatkan siswa lain dalam berdiskusi tentang pentingnya sholat berjamaah. Nah, ketika kita membahas pentingnya sholat berjamaah, kita dapat menumbuhkan kesadaran kolektif dan memotivasi siswa yang tadinya tidak aktif, yang tadinya tidak hadir, kembali hadir dan aktif dalam sholat berjamaah. Dan yang terakhir itu pemberian penghargaan. Nah, bagaimana sih maksudnya? Jadi kita bisa memberikan penghargaan sederhana seperti pujian atau pengakuan dalam forum sekolah, yaitu karena hal itu dapat memberikan dorongan psikologis bagi siswa untuk konsisten menjalankan ibadahnya. Baiklah, itu untuk pertanyaan pada poin kasus 1. Selanjutnya pada kasus 2. Pertanyaannya, seorang siswa merasa tertekan karena sering dibandingkan dengan teman-temannya yang lebih berprestasi di kelas. Hal ini membuatnya kehilangan motivasi belajar dan menarik diri dari kegiatan kelas. Nah, bagaimana sih guru PAI sebagai pembimbing dapat membantu siswa tersebut untuk mengatasi tekanan sosial tersebut dan membangun kembali kepercayaan dirinya dalam belajar? Baiklah, di sini ada 5 poin yang untuk menjawab pertanyaan pada kasus kedua. Yang pertama, kita bisa membangun komunikasi terbuka dulu. Itu sebagai langkah pertama adalah membangun komunikasi terbuka dengan siswa untuk memahami perasaannya terkait tekanan sosial. Nah, guru kita sebagai calon guru ini perlu mendengarkan siswa tanpa menghakimi dan memberikan ruang untuk siswa mengekspresikan emosinya. Jadi menjadi pendengar yang baik. Dan yang kedua itu membantu siswa ini mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Kita sebagai guru bisa membantu siswa menyadari keunikan dan potensi yang dimilikinya. Misalnya setiap siswa itu pasti memiliki kelebihan masing, karena kelebihan setiap peserta didik itu tidak harus diukur dengan prestasi akademik. Karena dengan potensi yang lain juga
itu merupakan suatu prestasi. Dengan memahami potensi diri, siswa itu dapat lebih percaya diri lagi bahwasanya dia juga berprestasi loh. Dan prestasi itu ada yang akademik dan ada juga yang non akademik, sehingga rasa percaya diri itu kembali tumbuh. Nah, yang ketiga itu kita memberikan motivasi dengan nilai-nilai Islam loh. Kita memberikan motivasi dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, bisa dengan hadis yang menunjukkan bahwa setiap usaha dihargai oleh Allah dan setiap orang yang memiliki jalannya sendiri dalam mencapai kesuksesan. Mungkin teman-teman tahu ya, pasti tahu hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang potensi-potensi yang ada dalam diri masing-masing. Dan yang keempat itu pendekatan berbasis solusi. Maksudnya gimana sih? Kita bisa menerapkan pendekatan ini dengan fokus pada hal-hal yang bisa dilakukan siswa untuk maju, bukan pada masalah yang dihadapinya. Itu itu akan membantu siswa menemukan cara-cara kecil untuk kembali bersemangat dalam belajar. Dan yang terakhir itu, yang poin kelima, pengurangan perbandingan sosial di kelas. Kenapa sih harus ada pengurangan? Karena untuk meminimalisasi praktek perbandingan antar siswa, terutama di depan kelas, yaitu agar tercipta lingkungan yang lebih sportif dan lebih inklusif. Itu tujuannya. Baiklah, kita ke kasus ketiga. Nah, di sini pertanyaannya itu, seorang siswa menunjukkan perilaku menyimpang dalam pergaulannya, seperti sering melanggar aturan agama dan etika sekolah. Guru PAI ingin memberikan bimbingan yang tepat untuk memperbaiki perilaku tersebut. Pertanyaannya, apa strategi bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru PAI untuk membantu siswa memperbaiki perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Islam? Baiklah, yuk kita langsung menjawab. Jadi, untuk menjawab pertanyaan kali ini, aku membuat resumenya, singkatnya seperti biasa, ada poin-poinnya. Poin yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu pendekatan persuasif atau pendekatan persuasif dan eduktif, yaitu memberikan edukasi tentang pentingnya mengikuti aturan agama dan sekolah dengan cara yang persuasif. Nah, siswa perlu memahami bahwa nilai-nilai agama tidak hanya sebatas peraturan, tetapi juga bermanfaat bagi perkembangan pribadi. Yang kedua, kita bisa melakukan pendekatan empati, yaitu menunjukkan empati dan mencoba memahami latar belakang dari perilaku menyimpang tersebut. Ini bisa melibatkan diskusi mendalam untuk mengetahui faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi perilaku siswa tersebut. Terus, kita juga bisa melakukan pembinaan karakter melalui nilai Islam. Dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam membina karakter siswa, salah satu caranya adalah dengan menjelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu menekankan akhlak yang mulia seperti menghormati orang lain dan menjaga integritas. Yang selanjutnya, kita juga bisa melibatkan orang tua melibatkan orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, sebagai seorang guru, kita dapat bekerja sama dengan orang tua dan lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan. Nah, setelah kita jadi sebagai seorang guru, kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua dan juga lingkungan sekitar. Dan terakhir yaitu kita bisa melakukan pendekatan kognitif, teman-teman. Bagaimana sih maksudnya? Nah, di pendekatan kognitif ini yaitu suatu strategi di mana kita mengajarkan siswa untuk mengenali dan mengubah pola pikir yang menyebabkan perilaku menyimpang. Dengan cara ini, siswa bisa belajar untuk lebih sadar terhadap tindakannya dan mengarahkannya sesuai dengan nilai-nilai agamanya. Oke, selanjutnya kita langsung ke kasus yang keempat. Baiklah teman-teman, di kasus keempat ini pertanyaannya itu ditanya seputar PPL loh. Nah, jadi dalam pengalaman PPL di sekolah, saya itu menemukan salah satu kasus di mana seorang siswa seringkali absen dari kelas dan terlihat kurang termotivasi untuk mengikuti pelajaran. Setelah melakukan pendekatan personal, ternyata siswa tersebut mengalami masalah di rumah yang menyebabkan ia kesulitan untuk fokus di sekolah. Nah, di situ dengan memberikan bimbingan motivasi dan konseling secara bertahap dengan menggunakan pendekatan Islami ya tentunya,
yang menekankan pentingnya sabar dan ikhtiar, saya juga bekerja sama dengan wali kelas dan orang tua siswa untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi siswa tersebut, dan alhamdulillah siswa tersebut mulai menunjukkan perubahan yang positif dalam kehadirannya dan semangat belajarnya. Nah, harapan saya dari mata kuliah bimbingan dan konseling ini, saya berharap dari mata kuliah bimbingan dan konseling ini saya dapat lebih mendalami teknik-teknik konseling berbasis Islam yang efektif dan relevan dalam membantu siswa menghadapi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik dari segi akademik maupun emosionalnya. Karena seperti yang pernah dosen pengampu sampaikan, bahwasanya bukan hanya guru BK loh yang harus belajar bimbingan konseling. Semua guru itu semua guru harus bisa, semua guru harus paham, dan semua guru harus belajar bimbingan dan konseling. Terlebih guru di kelas, wali kelas, dan guru PAI juga itu harus banget. Jadi semua guru tuh memang bimbingan konseling itu sangat-sangat penting bagi guru untuk memahami karakter-karakter siswa, permasalahan-permasalahan siswa yang ada di sekolah. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.